Orang ini ingin menghancurkan kamu. Waspada. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan bahas kehati-hatian. General reading, orang ini ingin menghancurkan kamu. Jadi kamu harus lebih hati-hati, harus bisa untuk lebih waspada. Supaya apa? Tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik yang terjadi di dalam diri kamu. Nah, seperti apa yang muncul dan seperti apa yang akan terjadi? Yuk langsung saja kita simak videonya menggunakan satu kartu oracle yang tentu saja ini sedang saya shuffle untuk menjadi media ataupun perantara. Orang ini ingin menghancurkan kamu. Jadi kamu harus bisa untuk lebih waspada. Jadi seperti apa situasi yang muncul dan juga situasi yang terjadi? Yuk langsung saja kita lihat. Saya rasa kamu sudah mulai tahu ya, sudah mulai paham juga dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi saat ini. Artinya memang dalam kondisi saat ini, kamu pun juga merasakan ada posisi di mana kamu merasakan ada beberapa orang yang tidak suka dengan keberadaan kamu. Kamu merasakan ada beberapa orang yang tidak suka dengan keberhasilan-keberhasilan yang terjadi dalam diri kamu. Dan jujur, kamu pun juga memiliki firasat ya, dan bahkan mohon maaf ya, terkadang firasat kamu ini lebih mengarahkan kepada kekhawatiran dan juga kepada ketakutan-ketakutan yang terjadi. Nah, apakah salah adanya beberapa kekhawatiran, adanya beberapa ketakutan-ketakutan yang terjadi? Saya rasa dalam situasi yang terjadi saat ini itu tidak salah sih, ada beberapa kekhawatiran dan juga ada beberapa ketakutan-ketakutan yang terjadi. Tapi saya rasa kamu pun juga harus bisa untuk lebih memperhatikan juga, harus bisa untuk lebih berhati-hati juga dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu. Karena ya memang dalam situasi yang terjadi saat ini, kamu pun juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul. Kenapa? Karena posisinya kamu pun juga harusnya bisa untuk lebih percaya pada kemampuan dan juga pada kapasitas yang ada di dalam diri kamu. Walaupun memang juga terkadang ada beberapa masalah ini, ada beberapa masalah itu, dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya. Tapi saya rasa kamu juga wajib untuk lebih percaya dengan situasi yang ada, lebih percaya dengan situasi yang terjadi di dalam kondisi kehidupan kamu. Kamu tidak boleh berada dalam situasi yang terlalu cemas. Kamu tidak boleh terlalu khawatir dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Karena ketika kamu terlalu khawatir dengan keadaan-keadaan yang terjadi, tentu ini juga akan malah menimbulkan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi ya memang dalam situasi yang muncul, kamu pun juga bisa untuk mendapatkan hal-hal yang baik dan juga bisa mendapatkan hal-hal yang positif. Tapi memang ya kekhawatiran kamu yang terlalu berlebihan inilah yang masih menimbulkan beberapa permasalahan. Sehingga ketika ada beberapa hal yang kurang baik, kamu cenderung pasrah, kamu cenderung bertahan. Nah, apakah salah cenderung bertahan? Memang tidak ada salahnya dalam situasi yang cenderung bertahan pada posisi saat ini. Tapi ketika kamu terus-terusan pasrah, kamu terus-terusan bertahan, ya maka ini juga akan menimbulkan beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang bakal muncul. Akan menimbulkan beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang bakal terjadi. Sehingga emang dalam situasi yang terjadi adalah kamu harus bisa untuk lebih mengerti juga, harus bisa untuk lebih memahami juga dengan apapun yang ada, dengan apapun yang terjadi dalam posisi diri kamu. Dan kemudian ketika ada orang yang menghancurkan kamu, dan kalau kamu tahu, maka tolong untuk lebih membatasi interaksi kamu dengan orang itu. Nah, kamu harus bisa untuk beradaptasi dengan situasi yang ada gitu loh. Jadi kamu jangan sampai terdistrak atau terpengaruh dengan orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Orang-orang seperti ini akan terus mencari perkara, akan terus mencari gara-gara dengan kamu, sehingga posisinya kamu pun juga akan terus berada dalam situasi yang sepertinya keadaannya akan terjebak dalam situasi yang bermasalah ketika memang dalam kondisi yang seperti itu. Sehingga apa? Kamu pun juga untuk mendapatkan perkembangan yang baik, untuk mendapatkan perkembangan yang positif, kamu pun juga harus bisa untuk lebih memperhatikan juga beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Jangan sampai ada kekhawatiran dan juga jangan sampai ada ketakutan-ketakutan yang terlalu berlebihan. Karena semakin kamu takut, ini justru malah mereka akan semakin berhasil gitu loh. Sehingga apa? Memang butuh kesabaran untuk menyikapi semuanya. Tapi juga kamu tidak boleh terlalu mengedepankan
kekhawatiran dan juga ketakutan kamu. Dan sebenarnya mereka ini pengen menghancurkan kamu itu sudah dari beberapa waktu yang lalu, tapi mereka selalu gagal dan selalu gagal, sehingga posisinya dia pun juga saat ini dalam kondisi yang sedang bingung. Nah, jalan satu-satunya untuk mendapatkan hal yang seperti itu adalah untuk menjatuhkan kamu dalam usaha, dalam pekerjaan. Jadi kamu juga jangan kaget ketika dalam usaha, ketika kamu dalam situasi yang terjadi, kamu juga memiliki beberapa situasi-situasi yang ada di dalam diri kamu yang bermasalah. Ya karena memang dalam situasi yang ada, kamu juga akan mendapatkan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi pada posisi saat ini. Tapi kamu gak usah khawatir, karena segala sesuatu yang kamu khawatirkan itu sebenarnya tidak terjadi. Itu sebenarnya tidak muncul, sehingga posisinya kamu juga nggak usah terlalu terjebak dalam kekhawatiran-kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Karena terkadang ketika ada kekhawatiran yang terlalu berlebihan, ini justru malah akan merugikan bagi diri kamu secara menyeluruh. Dan hati-hati juga dengan beberapa kesalahan-kesalahan elementer. Sudah ada orang yang pengen menjatuhkan kamu, jangan sampai ditambah dengan kesalahan-kesalahan elementer yang ada di dalam diri kamu. Kenapa? Ketika terjadi kesalahan-kesalahan elementer yang ada di dalam diri kamu, tentu ini juga akan malah menimbulkan beberapa perkara dan juga malah akan menimbulkan beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi ya kesalahan-kesalahan yang terjadi sebisa mungkin harus bisa untuk lebih diminimalkan. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang terlalu sering terulang dan juga terulang terjadi. Dan bagaimana nasib orang yang pengen menghancurkan kamu? Memang dia masih belum merasakan apa-apa, tetapi yang jelas di sini memang dalam situasi yang dia juga sedang berada dalam kondisi yang sedang berjuang. Tapi ya memang dia selalu saja memikirkan kamu dan juga berpikir bagaimana cara untuk menjatuhkan kamu. Jadi ini kan juga merupakan bukti kalau kamu jauh di depan dia, sehingga nggak usah terlalu mempedulikan. Walaupun orang ini pengen menghancurkan kamu, tapi kamu juga terus bisa bertahan dan juga terus bisa untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Walaupun memang juga kamu kadang ngerasa takut, ngerasa capek, tapi nggak usah khawatir. Semuanya akan bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kamu secara keseluruhan. Jadi kamu juga nggak usah terlalu khawatir juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi kamu saat ini, sehingga semuanya dalam koridor yang baik dan juga semuanya berada dalam koridor yang cukup positif untuk diri kamu ke depannya. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Hati-hati, waspada, ada orang yang memang kepengen menghancurkan kamu. Sekian, terima kasih, sampai jumpa, semangat dan sukses selalu untuk teman-teman yang beruntung menemukan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.